Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat beribadah kepada Allah, nikmat hidayah, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang kita patut mensyukurinya. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin dan umatnya hingga akhir zaman. Sudah lama tidak membuat video, dan untuk kali ini saya menyempatkan membuat video di tengah-tengah kesibukan. Kita akan membicarakan tentang talbis, tipu daya iblis. Setiap orang, apapun profesinya, apapun aktivitasnya, kesibukannya, pasti oleh iblis dan bala tentaranya akan digoda. Tak terkecuali bagi orang beriman yang berusaha untuk menjaga imannya, berusaha menjadi lebih baik di hadapan Allah, berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka ketika kita mengetahui bahwa setiap kita akan diuji, setiap kita akan ada ujian-ujian yang datang, ujian-ujian yang itu menurut kita berat, mungkin membuat kita sedih, membuat kita frustasi, depresi, maka ketahuilah itu salah satu talbis, tipuan iblis ya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah berhati-hati. Hati-hati ini adalah salah satu inti dari takwa. Maka pernah sahabat ditanya, apakah itu takwa? Lantas sahabat satunya menerangkan bahwa bagaimana kau ketika melewati sebuah jalan, yang mana jalan itu penuh dengan rintangan seperti duri, batu, tajam, dan lain-lain. Maka kata sahabat yang tadi bertanya, ya kita harus berhati-hati. Kita melangkah dengan kehati-hatian, dengan kita fokus. Nah, itulah takwa. Maka ketika kita mengetahui ada talbis, tipu daya iblis, maka yang pertama adalah harus hati-hati. Dan hati-hati ini akan membuat kita mengingat kembali apa tugas kita di dunia. Ya. Tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita maksimalkan hidup di dunia ini, yang hidup ini tidak akan selamanya. Hidup ini fana. Kullu man 'alaiha fan. Hidup ini akan rusak. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Mungkin kita seringkali melihat ada tikus ya. Tikus di jalan, ada yang mati ketabrak ya, kegeleng. Dan banyak itu ya tikus. Nah, kita juga akan sama meninggal seperti itu. Namun untuk waktu, kondisi hanya Allah yang tahu. Namun kita harus menyiapkan diri ya. Kita mengingat kembali bahwa kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka setelah kita mengingat kembali bahwa kita hidup di dunia adalah untuk beribadah, kita akan kembali kepada Allah karena asal dari Allah, maka kita harus membawa bekal. Maka disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita harus menyiapkan hari esok. Bagi seorang beriman, hari esok itu apa? Hari esok itu adalah akhirat, yang dimana kehidupan akhirat itu panjang. Ketika kita hidup di dunia saja, akan pergi ke sebuah tempat pasti membawa bekal, membawa uang, membawa makanan, membawa perlengkapan lain-lain. Apalagi kita akan memasuki kehidupan akhirat yang panjang. Kita harus
berusaha membawa bekal dengan cukup. Nah, kembali berkaitan dengan talbis tadi, semua akan diuji dengan tipu daya ini. Ada yang diuji dengan miskin misalnya, ada yang diuji dengan harta misalnya, dan semua pasti akan digoda ya. Saya teringat kisah tentang Syekh Barsisoh di antara kaum Bani Israel. Syekh Barsisoh ini adalah sosok ulama pada zamannya yang dimana kuat ibadahnya, doanya kuat, dikenal di kalangan kaum Bani Israel soleh. Tiba-tiba dia dititipi manusia ya, dititipi wanita oleh 3 pemuda, yang dimana pada saat itu 3 pemuda ini mengikuti perang, dan pada saat itu memang harus ikut pemuda ini. Mereka bingung untuk menitipkan adik wanitanya. Lalu mereka bersepakat untuk menitipkannya kepada Syekh Barsisoh ya. Pada awalnya Syekh Barsisoh pun menolak. Saya tidak terbiasa, saya tidak bisa katanya. Namun dengan terpaksa karena tidak ada lagi yang bisa menjaga adik pemuda, ketiga pemuda ini, maka Syekh Barsisoh bersedia. Dan ujian pun dimulai, tipuan iblis pun dimulai. Sebelumnya Syekh Barsisoh mensyaratkan bahwa tempat tinggal wanita ini atau gadis ini jauh dari dia ya. Nah, setelah mereka berpisah, 3 pemuda ini menitipkan adik wanitanya kepada Syekh Barsisoh. Lantas iblis pun mulai menggoda ya. Semua setan datang untuk menggoda. Pertama-tama berjauhan ya, tidak ada komunikasi, hanya ngambil makanan saja. Kebetulan Syekh Barsisoh di bawah, dan si gadis ini di atas, pokoknya beda tempat. Awalnya setan berbisik kepada Syekh Barsisoh ini, jangan jutek dong, jangan sok, tanyalah sedikit, sapa gimana kabarnya. Lalu mulai Syekh Barsisoh ini ada komunikasi, nanya kabar gimana, sudah. Lantas komunikasinya berlanjut lagi, jangan jutek dong, tanya lagi yang lain, lebih dekat lagi, dan na'udzubillahi min dzalik, mereka lebih dekat, curhat segala macam, dan akhirnya terjadilah perzinahan, na'udzubillahi min dzalik ya. Sampai wanita ini hamil, bingung Syekh Barsisoh ini. Lantas dibisikin oleh setan, udah bunuh aja daripada ketahuan, kan kamu orang alim ya. Dibunuh wanita ini, dibunuh juga calon bayi ini, dan dikuburkan di belakang rumah. Nah, dia dengan perkiraan tidak ada yang tahu. Namun setan, iblis, dan bala tentaranya sangat cerdik. Ketika 3 pemuda ini beres perang, bertemu dengan Syekh Barsisoh, kemana katanya. Oh iya, meninggal karena sakit, kata Syekh Barsisoh, padahal dibunuh ya. Dan 3 pemuda percaya. Lalu 3 pemuda ini ketika tidur mimpi didatangi oleh seseorang gitu, dan itu setan memberitahu bahwa adikmu itu enggak meninggal karena sakit, tapi dibunuh oleh Syekh Barsisoh nih. Mayatnya di belakang rumah. Berturut-turut mereka mimpi yang sama. Si kakak, si adik sama, 3 pemuda itu mimpinya. Lalu mereka menggali ya, dan akhirnya benar. Si wanita ini adalah dibunuh oleh Syekh Barsisoh. Dan singkat cerita, Syekh Barsisoh ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah karena tidak kuat dengan ujian iblis ini. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Apapun profesi kita, apalagi para ulama, para syekh, para kiai, itu ujiannya lebih berat dari kita. Maka kita harus berhati-hati.
kita jaga komunikasi kita sebagai ikhwan dengan wanita. Mungkin di dalam Islam la taqrabu zina, mendekati zina saja jangan, apalagi berzina. Jaga pandangan, jaga hati, jaga lisan, apalagi yang sudah berkeluarga. Bagi orang beriman memang ada ujian, aduh tertarik nih, aduh ada godaan nih. Nah, tapi dia harus menguatkan diri, berusaha semaksimal mungkin, ya. Maka yang ketiga, ya, yang tadi pertama hati-hati, yang kedua ada kisah ulama yang tergoda, yang ketiga harus meningkatkan iman dan ketakwaan kita, ya. Iman dan takwa meningkat dengan ilmu, pemahaman dan amal, ya. Kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang Allah ridho, apa-apa yang itu baik yang telah dicontohkan oleh teladan kita, manusia yang pernah hidup, yang paling mulia, yang termulia di bumi ini, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita harus menyiapkan, ya, tadi menyiapkan bekal, dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah karena ujian, cobaan akan datang, ya. Dan memang itu biasanya datang ketika kita lemah, ya. Misalnya seorang lemah dengan wanita, diuji wanita, seorang lemah dengan harta, diuji dengan harta. Nah, itu kata guru saya sempat menyampaikan tausiahnya begitu. Maka harus hati-hati, maka harus menyiapkan diri. Dan yang terakhir adalah berdoa, berlindung kepada Allah, karena kita tidak bisa melakukan apapun amalan kebaikan kecuali oleh pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Siapapun kita, apakah yang jomblo, apakah yang sudah berkeluarga, kita harus berhati-hati. Apalagi yang sudah punya anak, kita harus mendidik anak kita, dan dimulai dengan mendidik diri sendiri, dan dimulai dengan memperbaiki sholat kita, sholat 5 waktu kita. Bagaimana memahami bacaan yang kita baca, ya. Salah satunya ketika duduk di antara dua sujud, nah itu doa semua tuh. Rabbikfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wazburni, warfa'ni, warzuqni, beri aku rezeki, wahdini, beri aku petunjuk, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu'ani, maafkan aku. Itu doa-doa semua kita pahami. Dan kita juga jangan lupa dengan kalamullah, firman Allah, kata-kata Allah, yakni Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang ilmu, ada dua ilmu. Yang pertama yang mutlak benar, yakni Al-Quran, dan penjelasnya ada di dalam hadis. Kita buka tafsir para ulama, ya, sebagai penjelas. Dan ilmu sains. Dan ilmu sains ini dari pengalaman orang-orang sebelum kita, ya. Ada ilmu kedokteran, kalau dalam Islam Ibnu Sina, ya, dan masih banyak lagi. Nah, dan kita waktu ini sangat singkat, maka ilmulah yang penting-penting saja. Yang pertama adalah ilmu syariat agama Islam, ya, karena ketika kita paham dengan ilmu agama Islam dan mengamalkannya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika kita Allah cintai, maka akan dipahamkan agama kepadanya. Dan untuk sebagai penunjang kehidupan kita, ambil contoh mencari mahisha, memenuhi nafkah, maka kita harus bekerja, dan bekerja itu perlu ilmu. Apa yang menjadi potensi kita? Misalnya menjadi penulis, pendidikan arsitek, kembangkan arsiteknya. Pendidikan sipil, coba pelajari hitungannya. Menjadi guru yang profesional, ya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Namun yang pertama adalah ilmu agama Islam dan ilmu sains yang kedua. Nah, itu banyak ilmunya, silahkan kita pilih sesuai dengan potensi kita. Karena kita Allah berikan potensi, yakni akal, bisa membedakan
yang benar dan yang salah. Dan yang kedua, kita memiliki hati, yang dengan hati ini kita diarahkan ya untuk ada di dalam kebenaran, adalah fitrah ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat ya, berkaitan dengan tema talbis tipu daya iblis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.